Pertemuan yang kedua ini, saya akan mulai menjelaskan materi yang pada awal pertemuan pertama kalian sudah tak kasih tugas untuk mencari sekaligus menyampaikan pendapat kenapa kalian diberikan materi tentang pelanggaran dan pengingkaran. Jadi pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang jelas untuk penilaian hasil pendapat kalian akan saya koreksi kalau sudah ada kegiatan tatap muka di sekolah. Untuk itu perlu saya sampaikan pada pertemuan kedua ini dalam bentuk penjelasan saya, mudah-mudahan kalian nanti bisa memahami. Ya. Pada bab pertama ini terdapat 4 KD atau 4 kompetensi dasar, yaitu KD yang pertama, menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak-hak asasi manusia. Yang kedua, KD kedua, bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. KD yang ketiga adalah menganalisa kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan KD yang terakhir yaitu mampu menyajikan hasil analisa terhadap adanya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban asasi warga negara. Sehingga kalau ditinjau dari 4 KD ini, diharapkan setelah Anda mempelajari materi bab 1 ini, kalian nanti harus mampu mewujudkan tujuan pembelajarannya terdapat dalam 4 rumusan tujuan. Yang pertama, setelah kalian mempelajari dan menguasai materi ini, memahami materi ini, akhirnya kalian bisa menghargai perbedaan anugerah dari Allah atau dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita secara individu semuanya yang ada di dunia ini diberikan hak oleh Allah, sehingga kita punya kewajiban untuk saling menghormati hak asasi orang satu dengan orang yang lain. Tujuan dari KD yang kedua, setelah Anda mendapatkan materi ini, diharapkan kalian nanti mampu melakukan sikap untuk segera merespon dan proaktif jika Anda menemukan kasus-kasus pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban asasi warga negara. Sesuai dengan KD 3, maka tujuannya setelah Anda mempelajari bab pertama ini, kalian nanti harus mampu menganalisa. Jadi mampu menganalisa kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar Anda, maupun lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi menganalisa kasus pelanggaran hak sekaligus kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan yang keempat, setelah menganalisa tentunya Anda nanti sebagai siswa pada akhirnya diharapkan mampu menyajikan, ya, mampu menyajikan hasil analisa kalian baik secara individu maupun kelompok kalau itu bisa dilaksanakan
secara kelompok. Tetapi karena situasi yang jelas saat ini tugas-tugas itu belum bisa dilaksanakan secara kelompok melihat situasi kondisi saat ini, sehingga pada akhir tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mampu menyajikan hasil analisamu secara pribadi. Kalau Anda menemukan kasus tentang pelanggaran hak warga negara, sekaligus kasus tentang pelanggaran kewajiban warga negara, kalian harus mampu melakukan analisa sekaligus menyajikan hasil analisa Anda kepada publik, khususnya kepada saya sebagai guru secara tertulis maupun lisan, maupun kepada orang lain. Itu tujuan pembelajaran dari bab 1 ini. Sekarang akan saya lanjutkan secara teori penjelasan saya tentang hak dan kewajiban warga negara. Pada saat Anda di kelas 10, yang jelas kalian sudah diberikan penjelasan secara jelas definisi tentang hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia itu apa, yang pada akhirnya yang jelas setiap individu manusia itu nanti akan tercatat statusnya sebagai seorang warga negara. Kalau sebagai seorang warga negara, jelas nanti punya haknya sebagai seorang warga negara, dan juga punya kewajiban sebagai seorang warga negara. Yang perlu saya sampaikan saat ini adalah hak khususnya warga negara, yang nanti pada akhir pembelajaran ini akan saya berikan tugas. Karena materi ini adalah kelanjutan dari materi kelas 10 dan kelas 11. Sesuai dengan tema yang kelas 12, temanya adalah pelanggaran hak warga negara sekaligus pelanggaran tentang pengingkaran kewajiban warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang bisa didapat. Kalau itu hak warga negara adalah segala sesuatu yang bisa didapat atau yang mutlak menjadi milik Anda sebagai seorang warga negara, yang tentunya dituangkan dalam konstitusi masing-masing negara atau undang-undang dasar masing-masing negara. Satu contoh, Anda adalah memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Otomatis karena status Anda adalah sebagai seorang warga negara Indonesia, Anda akan memiliki hak sekaligus memiliki kewajiban. Dan itu secara tegas dan jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar negara kita atau Konstitusi negara kita, yaitu yang sampai saat ini berlaku, ya, yang sampai saat ini berlaku adalah hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun bangsa kita pernah memberlakukan Undang-Undang Dasar yang lain. Jadi setiap Undang-Undang Dasar masing-masing negara itu selalu mengatur atau mencantumkan tentang hak dan kewajiban warga negaranya. Contoh yang dituangkan di Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini bisa kita temukan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Jadi di 27 ayat 1, di situ secara tegas dicantumkan setiap warga negara berhak
ya, sekaligus punya kewajiban di bidang hukum dan pemerintahan. Tetapi untuk yang saya jelaskan awal ini khusus hak dulu. Karena nanti di pasal 27 ayat 1 ini memang ditegaskan di situ ada hak warga negara, tapi juga ada kewajiban warga negara di bidang hukum dan pemerintahan. Kemudian pasal 27 ayat 2 dicantumkan hak warga negara dalam bidang pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berikutnya, hak di bidang bela negara dicantumkan pada pasal 27 ayat 3. Hak di bidang politik atau hak berpendapat yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28. Pasal 29 juga mencantumkan hak untuk beribadah atau memilih keyakinan. Pasal 31 dicantumkan hak di bidang pendidikan. Pasal 32 dicantumkan hak di bidang pengembangan kebudayaan. Pasal 33 hak di bidang ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan. Pasal 34 juga dicantumkan hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Yang juga nanti juga ada di situ dicantumkan juga tentang kewajiban negara terhadap warga negaranya. Yang selanjutnya ini akan saya berikan beberapa contoh kasus-kasus ya yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran hak jadi ini sudahkah nanti ini semuanya terpenuhi hak kita di bidang politik sekaligus ini contoh berupa bisa kasus tapi ini secara umum yang saya berikan contoh awal ini wujud nyata bahwa hak kita itu dijamin oleh negara. Yaitu hak untuk menyampaikan pendapat lewat orasi, demonstrasi, itu contoh. Kemudian hak ikut serta dalam pemilu sebagai bagian dari hak bidang politik. Ini satu contoh hak untuk mendapatkan pendidikan yang diatur di dalam pasal 31 itu. Ini contoh bahwa kita dijamin untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama, hak di bidang hukum ini. Berikut ini satu contoh hak kita di bidang usaha pembelaan negara maupun pertahanan negara. Ini contoh berikutnya, hak
di bidang ekonomi untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial, ekonomi dan sosial tentunya yang dituangkan di pasal 33 sekaligus pasal 34-nya. Berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, tolong Anda ingat di materi kelas 11, setidaknya kalian sudah mendapatkan materi tentang asas-asas kewarganegaraan. Saya di sini hanya mengingatkan saja bahwa asas kewarganegaraan itu secara umum memang ada dua, yaitu asas kelahiran yang dikenal istilah lainnya dengan ius soli, adalah status kewarganegaraan seseorang yang didapat karena tempat orang itu dilahirkan. Yang kedua, asas keturunan atau ius sanguinis, yang didapat kewarganegaraan seseorang itu karena keturunan dari orang tuanya. Yang ketiga, asas kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan perkawinan. Dan yang keempat, asas kewarganegaraan yang didasarkan pada unsur pewarganegaraan atau naturalisasi. Yang ini mestinya kalian ingat ada dua macam bentuk naturalisasi, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Saya tidak membahas panjang lebar, karena ini sudah dijelaskan di materi kelas 11 harusnya. Jadi jika ada yang ingin menanyakan tentang asas kewarganegaraan, silahkan bisa Anda tanyakan nanti lewat grup kelas. Sehingga saya tinggal menjelaskan lewat grup kelas. Berikutnya kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau yang wajib. Wajib itu berarti harus, tidak boleh tidak, dan itu harus dilaksanakan oleh setiap individu sehingga individu tersebut akan memperoleh hak-haknya secara layak dan itu dituangkan dalam konstitusi masing-masing negara atau dituangkan atau dicantumkan dalam undang-undang dasar masing-masing negara. Termasuk di Indonesia. Kewajiban warga negara juga dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan Anda bisa melihat dari pasal-pasalnya. Contoh, Pasal 27 ayat 1. Kewajiban di bidang hukum. Berikutnya. Ya, kewajiban di bidang hukum. Jadi selain hak, juga kewajiban warga negara di bidang hukum dan pemerintahan. Tolong kalian harus bisa membedakan, menjelaskan apa itu yang dimaksud pemerintah. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Kalau enggak, bisa Anda tanyakan aja nanti lewat grup kelas. Karena kalau saya menjelaskan sampai tentang pemerintahan terlalu luas. Berikutnya. Kewajiban di bidang sosial budaya.
Ini contohnya kewajiban dasar mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Berikutnya, kewajiban di bidang pertahanan keamanan. Dan ini dituangkan di pasal 27 ayat 3 sekaligus pasal 30 ayat 1. Kewajiban untuk selalu menghargai, menghormati hak asasi orang lain. Itu dituangkan di pasal 28D ayat 1. Kewajiban di bidang ekonomi. Contoh ini wajib bayar pajak. Kewajiban di bidang politik. Ini dengan contoh-contoh. Jadi setiap warga negara berkewajiban ikut serta dalam pemilu. Itu berarti kewajiban kita sebagai warga negara di bidang politik. Hukumnya wajib itu kalau Anda sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih aktif, maka wajib hadir di TPS, tempat pemungutan suara. Karena dikatakan menjadi warga negara yang baik, yang jika warga negara itu menjalankan kewajibannya sebagai seorang warga negara, berarti bisa menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Ini contoh lain lagi, kewajiban di bidang hukum. Jadi taat pada hukum, dari Anda melakukan keseimbangan antara tuntutan hak Anda dengan kewajibanmu sebagai seorang warga negara, berarti taat pada peraturan negara. Ini contoh kewajiban bidang sosial, mengikuti pendidikan dasar 9 tahun itu kalau di skala nasional, tapi di Jawa Timur pada saat dipimpin oleh Pak Dekarwo sudah membuat program bahwa di Jawa Timur pendidikan dasarnya adalah 12 tahun. Bukan hanya SMP, tapi standar minimalnya dikatakan pendidikan dasar untuk wilayah Jawa Timur itu harus lulus tingkatan SMA, SMK. Jadi kalian harus bisa sampai tuntas di SMA ini. Lulus SMA saat ini sama dengan lulus tingkat pendidikan dasar. Ini contoh lain, kewajiban kita sebagai warga negara ikut dalam kegiatan sistem keamanan lingkungan. Satu KD dulu. Kalau Anda ada yang kurang paham, tolong bisa ditanyakan lewat grup kelas. Jadi bisa Anda tanyakan per KD. Berikutnya kita ke KD 2.
yang tujuannya kalian hanya harus setelah mempelajari penjelasan saya ini nantinya harus bersikap responsif, proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Penyebab pelanggaran hak dulu. Bisa secara internal, diri pribadi manusia itu sendiri. Kalau eksternal berarti dari luar. Diri manusia atau dari luar diri warga negara itu sendiri. Yang internal itu satu contohnya sikap egois. Ya. Kita selalu mementingkan kepentingan diri kita. Kalau itu terjadi, otomatis akan terjadi pelanggaran hak asasi warga negara. Sedangkan yang eksternal itu berasal dari luar yang bisa dilakukan oleh aparat-aparat negara. Ini sekilas saja karena pada saat kelas 11 faktor pengertian pelanggaran hak asasi itu apa pengertiannya, sekaligus faktor penyebabnya apa saja. Saya tidak mengupas panjang lebar karena ini sudah diuraikan di kelas 10 khususnya 11 kaitan pelanggarannya. Ya, kalau teori HAM itu di kelas 10, tapi kalau pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Anda sudah dapatkan di kelas 11. Demikian juga penyebab pengingkaran kewajiban warga negara. Itu bisa secara internal, bisa secara eksternal. Dan itu, kasus itu terjadi di semua bidang. Baik bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, maupun pertahanan keamanan. Dan itu bisa Anda temukan di lingkungan kita, baik itu di rumah, mungkin di sekolah, bisa dengan masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai nanti di lingkungan masyarakat dunia. Karena kalian sudah kelas 12 tentunya harus belajar mengembangkan sekaligus melakukan observasi dan analisa tentang kasus-kasus pelanggaran hak warga negara maupun pengingkaran kewajiban warga negara baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global. Pengertian atau definisi pelanggaran hak warga negara ini akan saya baca, walaupun kalian sudah diuraikan, dijelaskan di kelas 11 secara detail. Pengertian pelanggaran hak warga negara adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh warga negara atau mungkin bisa dilakukan oleh aparat negara yang melawan atau yang melanggar hukum atau yang tidak memberikan sesuatu hal yang menjadi hak warga negara.
Tadi di konsep awal sudah saya uraikan, kasus pelanggaran hak warga negara itu faktor penyebabnya bisa internal, bisa eksternal. Yang internal satu contohnya sikap egoisme. Yang eksternal ini contoh bisa dilakukan oleh aparat hukum yang bertindak secara sewenang-wenang. Ini contoh-contoh dari yang tadi sudah saya sampaikan di peta konsep awal. Ini contoh kasusnya. Jadi pelanggaran hak asasi manusia itu bisa kita temukan di lingkungan kita sehari-hari. Mungkin bisa di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat kita, maupun dalam kehidupan bernegara dan skala nasional, skala internasional. Jadi kalian harus mengikuti perkembangan baik kehidupan di masyarakat kita maupun di lingkungan nasional maupun global. Karena eranya saat ini juga era teknologi canggih, kalian bisa mencari sumber-sumber lain, termasuk kaitan dengan tema saat ini, pelanggaran hak dan kewajiban dan pengingkaran kewajiban warga negara di lingkup global. Ini bisa Anda temukan ya. Masih adakah bullying dilakukan di sekolah SMA Gondang? Jadi kamu nanti tugasmu setelah Anda menemukan kalau masih terjadi bullying di SMA Gondang, kamu harus melakukan analisa apa yang menjadi faktor penyebabnya. Ya. Jadi menyajikan kasus hasil temuanmu sampai menganalisa dan mencari cara penyelesaian pemecahan supaya kasus seperti itu, bullying itu tidak terjadi ulang pada tahun-tahun berikutnya atau pada hari-hari, bulan-bulan berikutnya. Ini contoh yang lain, ini kalau ini di lingkungan pekerjaan. Jadi seorang karyawan yang di PHK tanpa diberi pesangon oleh bosnya. Ini berarti bosnya yang melakukan pelanggaran hak terhadap warga negara. Bisa dituntut itu secara hukum. Ini contoh lain. Tawuran antar pelajar, ini adalah contoh juga bentuk pelanggaran hak. Kenapa melanggar hak? Akhirnya orang lain ini tidak tenang kehidupannya. Akibat adanya tawuran, membuat orang lain tidak tenang. Ini contoh lain ini. Ini satu contoh bentuk kecelakaan terjadi sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi warga negara. Lanjut, pengingkaran kewajiban warga negara. Pengertian pengingkaran kewajiban merupakan pengingkaran warga terhadap pengingkaran warga negara berarti dalam bahasa Jawa itu sudah tahu itu tanggung jawab dan tugasnya, tetapi pura-pura tidak tahu. Ini dalam bahasa Jawa ya.
Kalau kita artikan dalam pengertian bahasa Indonesia, pengingkaran berarti meninggalkan keharusan yang seharusnya dilakukan. Jadi kalau dalam catatan saya di sini, pengingkaran kewajiban merupakan pengingkaran warga terhadap kewajiban yang ditentukan dan sudah ditetapkan dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar. Jadi seharusnya kalau itu sudah menjadi aturan, menjadi peraturan hukum negara, maka harus dilakukan oleh warga negara. Tapi kalau sampai itu tidak dilakukan, berarti warga negara tersebut sama artinya melakukan pengingkaran. Kalau dalam bahasa yang lain, tadi saya sampaikan, pura-pura tidak tahu, walaupun sebenarnya dia sudah tahu itu menjadi kewajibannya. Jadi meninggalkan kewajibannya. Penyebab terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara. Ini bisa internal, bisa eksternal. Kalau yang internal tentunya kelalaian, karena terpaksa, karena disengaja. Kalau yang eksternal ini karena dia memiliki kekuasaan. Ini contoh-contoh yang eksternal. Kemudian sengaja melakukan pelanggaran hukum. Dan masih banyak lagi penyebab lain yang nanti bisa Anda cari dan Anda temukan berdasarkan temuan-temuan kalian saat menemukan kasus-kasus tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini saya berikan beberapa contoh kasus pelanggaran, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara ya nak ya. Ini contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ini ngetiknya yang salah karena yang ngantuk, kadang-kadang udah payah itu. Ya namanya manusia ya gitu. Contohnya ini, tidak mau membayar pajak. Berarti warga negara itu dikatakan mengingkari. Karena pajak adalah kewajiban yang nanti hasil pajak dikembalikan oleh negara untuk kepentingan rakyat dalam wujud pembangunan. Itu secara teori memang seperti itu, dan itu kalau diterapkan totalitas semuanya, menjalankan aturan, insya Allah tercipta kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah tanah air ini. Contoh lain, tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat negara. Ini adalah satu contoh bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi ini yang ingkari adalah seorang aparat negara. Termasuk nih siswa yang bolos pada jam-jam pembelajaran, akhirnya tidak ikut, kemudian ada di luar sekolah, termasuk saatnya daring, tidak mengikuti daring, berarti itu namanya membolos. Berarti dalam tema ini mengingkari kewajibannya sebagai seorang pelajar. Contoh lain ini,
Seorang warga membuang sampah sembarangan. Ini juga termasuk salah satu contoh dari pengingkaran kewajiban sebagai seorang warga negara. Seharusnya tahu sampah itu dibuang ke tempat sampah, tidak sembarangan. Contoh lain, mengingkari kewajiban. Orang tua yang ngajak anaknya untuk meminta-minta yang seharusnya anaknya ini waktunya sekolah. Berarti ini orang tuanya yang mengingkari kewajiban. Karena seharusnya anaknya harus disuruh sekolah. Untuk sementara, saya akhiri sampai 2 KD dulu. KD 34 akan saya lanjutkan di pertemuan depan. Untuk saat ini, tak tugasi kalian ya sesuai dengan situasi kondisi saat ini dan temanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Carilah sekaligus amati, jadi observasi langsung. Bisa Anda mungkin yang Anda temukan di lingkungan Anda atau langsung mungkin lewat media dan lain sebagainya, bebas ya. Berikan satu contoh kasus pelanggaran hak sekaligus pelanggaran kewajiban warga negara di era pandemi ini. Ya. Kalau menganalisanya bisa Anda coba, Anda analisa kenapa itu terjadi kasus. Kemudian bagaimana solusi penyelesaiannya? Tolong kalian berusaha untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Karena ini sudah bisa Anda lakukan hasil analisa ini sesuai dengan KD berikutnya. Jadi tugas dari saya ini untuk masuk ke KD 3 dan 4. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi, tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.